Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sini silakan duduk. Terima kasih Kak. Ada apa nih kira-kira kok datang ke sini? Ini Kak, aku mau cerita Kak ke Kakak. Boleh nggak Kak? Boleh. Sebelum kita cerita, kita perkenalan dulu ya biar lebih akrab. Kalau boleh tahu namanya siapa? Jadi namaku Nanda Kak. Aku kelas 5. Kenalin kakak, Kak Mustafa Nurhadila. Kakak ini mahasiswa masihan, masih semester 5. Bisa dipanggil Kak Vista. Nah, kakak ini ngambil jurusan bimbingan dan konseling di UIN Raditya Lampung. Nanda kesini sama siapa tadi? Aku kesini sama ayah Kak, di depan ayah. Oh, ayahnya di depan. Tadi juga yang nyuruh kesini juga ayah. Oh, ayah. Katanya ayah tuh, kamu nemuin kakek ini aja di sana nanti. Nah, pokoknya nemuin aja Kak. Ayah udah nelpon kakaknya kok gitu katanya. Iya, sepertinya lusa itu ada yang nelpon kakak kalau mau ada yang konseling gitu. Oh iya, nah, katanya aja suruh konseling kesini gitu Kak. Tapi aku nggak tahu konseling itu apa Kak. Jadi katanya udah suruh kesini aja. Sama ayah tadi dianterin Kak. Baik, tadi kan Nanda bilang kalau Nanda itu nggak tahu nih konseling itu apa ya. Bener Kak. Jadi kakak jelasin sedikit mengenai konseling. Nah, di sini konseling itu adalah memberi bantuan dari seorang konselor itu sebagai kakak dan konseli sebagai Nanda. Nah, itu untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh si konselingnya itu gitu. Jadi untuk membantu memecahkan masalah gitu ya, mencarikan solusi atas masalah yang dihadapinya gitu ya. Paham? Paham Kak, tapi aku juga nggak tahu masalahnya apa Kak kesini. Jadi suruh ayah aja kesini gitu Kak. Oh, jadi Nanda ya udahlah kesini aja ngikut gitu Ikut ya. ayah aja gitu Kak. Kalau begitu nanti kakak biar tanya, nanti kakak keluar bentar buat dengan ayah Nanda ya. Baik, nah di sini sebelum kita jauh-jauh ke permasalahannya Nanda, sini kakak akan menjelaskan tadi konselingnya udah ya. Iya Kak. Nah, di dalam konseling itu juga tuh ada batasan waktunya nih. Waktunya itu antara 30 sampai 45 menit. Kemudian nanti Nanda pilih, Nanda mau milih yang 30 menit dalam satu sesi, satu pertemuannya, atau yang 45 menit. Terus di dalam satu minggu juga itu Nanda bisa milih mau berapa pertemuan nih, mau diadain satu pertemuan apa dua pertemuan. Nah, kira-kira Nanda mau milih yang mana? Kalau aku Kak maunya cepet aja lah Kak, soalnya biasanya mau main gitu Kak. Jadi ya berapa tadi Kak, jam 30 menit ya? Iya. Cepet aja Kak, biasanya soalnya mau main gitu. Oke, baik. Tadi juga kesini pas main dia ajak ayah gitu Kak. Kalau waktunya hari Sabtu aja Kak, gimana Kak? Oh, boleh ketika Nanda libur sekolah ya? Ya, baik. Jadi yang cepet aja Kak ya, jangan lama-lama Kak ya. Terus juga ada asas-asas ya yang Nanda harus ketahui. Jadi di dalam konseling itu ada asas kerahasiaan. Nah, nanti tenang aja nih, Nanda mau menceritakan keluh kesah Nanda atau permasalahan Nanda ke kakak, kakak nggak menceritakan masalah Nanda itu ke orang lain karena ada asasnya di dalam konseling itu. Terus ada juga asas keterbukaan. Jadi Nanda harus terbuka buat cerita ke kakak nih. Kalau masalah apa aja jangan dipendem-pendem. Nanti kalau dipendem-pendem nanti permasalahannya nggak tuntas-tuntas gitu. Jadi biar mempermudah antara Nanda sama kakak buat mencari solusinya. Jadi Nanda harus terbuka ya buat menceritakannya. Terus ada asas kesukarela. Jadi Nanda ini sukarela nggak nih datang ke tempat kakak? Ya sih Kak, sukarela kok Kak, tadi juga udah disuruh ayah gitu. Jadi udah kesini aja gitu. Sukarela ya berarti ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai
sesi konseling, ada baiknya agar sesi konseling ini berjalan dengan baik, kita berdoa terlebih dahulu ya, Nda. Iya Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita udah melewati semuanya tadi. Apakah Nanda ada yang ingin ditanyakan mengenai asas ataupun pertemuan-pertemuannya gitu? Cukup sih Kak, paham kok Kak. Paham ya? Iya Kak. Baik, jika Nanda sudah memahami dari tahap-tahap dalam sesi konseling itu, sekarang Nanda boleh ceritakan sedikit apa nih yang Nanda keluh kesahin selama ini. Gini ya Kak, jadi kalau untuk keluh kesah dari Nanda sendiri tuh nggak ada sih Kak. Mungkin gini Kak, kalau pernah salah satu pas Nanda lagi main nih Kak, pas itu tuh pelajaran olahraga penjas gitu ya Kak ya di sekolah, itu main bola Kak sama teman-teman rame, ada teman namanya Aldi, Aldo, ada pokoknya semuanya sekelas gitu Kak lagi main olahraga. Wah, kita semua ambil bola-bola, ada bola kecil, ada bola gede di apa sih namanya Kak itu? Ada kayak ruangan kecil kayak gini Kak, tapi buat nyimpan alat-alat gitu. Kita ngambil gitu. Dan aku juga, mereka ngambil tapi aku nggak ngambil Kak gitu. Udah nungguin mereka aja gitu di luar gitu. Terus kan mereka kan ngambil, dan ngambil pas sudah diambil, aku ngambil salah satu bola yang mereka, ya udah kita mainan gitu Kak. Main. Ada yang main bola, ada yang main bola voli, bola kaki gitu kan. Jadi udah main, dah habis itu jamnya itu tuh udah selesai Kak gitu. Udah masuk ting, udah masuk, udah kita ganti baju. Pak guru itu tuh suruh apa namanya, beresin bola-bolanya Kak gitu. Tapi aku itu langsung masuk ke kelas Kak. Jadi temen kan aku ada dua Kak, aku sama si Aldo Kak. Aldonya yang beres sendiri, padahal itu kita tuh setiap pertemuan apa Kak, setiap jam penjas itu tuh ini apa, ada piket buat ngambilin apa Kak, bolanya, alat-alatnya gitu. Tapi padahal aku udah tahu, aku langsung masuk kelas. Nah Aldo itu sendiri Kak ngambil itu, tapi ya udah Aldo beresin sendiri gitu. Aku langsung masuk kelas. Nah udah selesai masuk kelas, ya udah Aldo semenjak itu dia ini Kak, kayak yaudah gitu, biasa mah gimana ya nyebutnya, kayak nggak kayak apa, entah dia kesel atau gimana gitu ya Kak. Padahal kan ya udahlah, cuma apa namanya, cuma gitu doang gitu loh Kak. Cuma aku juga tahu, tapi aku nggak cuma ngatain itu sekali gitu, tapi dia gitu ya udah, jadi aku biarin gitu. Tapi Aldo rasanya kayak berlebihan gitu loh Kak ke aku. Dia lebih, pokoknya beda gitu Kak semenjak itu gitu. Jarang main, masih temenan gitu Kak, sering main tapi ya udah biasa aja gitu loh Kak. Susah dijelasin pokoknya Kak gitu. Terusan semenjak itu, nah Aldo sendirian udah sih Kak, itu aja Kak. Kalau untuk masalah yang mungkin aku ini Kak, mungkin ini ya Kak ya, kenapa ayahku bisa tahu, mungkin Aldo bilang ke ayah mungkin ya, soalnya kan Aldo juga sering main ke rumah gitu loh Kak gitu. Jadi mungkin ayah tahu karena diceritain Aldo apa gimana ngadu gitu, kok si Nanda gini gitu Kak. Dia aku juga nggak tahu sih Kak gitu. Yang mungkin itu gitu sih Kak. Baik, terima kasih Nanda udah cerita sama kakak mengenai permasalahannya ya. Jadi Nanda apa namanya, karena permasalahan yang ngembaliin bola sama si Aldo itu ya, Iya, ketika Kak. piket ya. Nah, Nanda itu punya banyak temen nggak sih di sekolah itu? Aku di kelas banyak banget Kak, temennya semua teman kok Kak di kelas gitu. Di apa, temennya banyak ya? Banyak Kak, banyak. Tapi ada nggak sih kejadian ataupun hal yang membuat si Aldo ini nih makin kesal gitu
gitu sama si Nanda, apa namanya, setelah tadi kan yang Nanda nggak mau ngebantuin Aldo ngembaliin bola. Nah itu ada lagi nggak kejadian-kejadian yang ngebuat Aldo itu males lah sudah sama Nanda itu gitu, ada nggak? Bentar Kak, aku pikir dulu Kak ya. Iya. Oh ada Kak, sebelum aku kesini tuh kemarin hari ini kan hari Jumat ya Kak. Iya. Kemarin hari Rabu Kak, kan ada pelajaran apa ya, ini Kak, matematika Kak. Kan kita minggu sebelumnya tuh ngerjain tugas Kak, kayak hitung-hitungan gitu. Habis itu dikumpul Kak bukunya. Nah dikumpul kita taruh ke mana, ke kantor Kak. Nah hari Rabunya itu minggu selanjutnya aku sama Aldo juga ngambil bukunya Kak. Kita tuh udah ngambil, kan ada setumpuk tuh ya Kak, banyak sekelas setengah-setengah gitu. Ya udah keluar dari kantor, aku sama Aldo, aku jalan duluan, aku nggak tahu Kak di belakang. Pesan Aldo itu tuh dia ceritainnya tuh pas sudah di mana Kak, di kelas baru ceritain. Katanya kamu tuh ninggalin aku padahal bukunya jatuh semua, kamu nggak mau bantuin gitu kan. Aku nggak tahu Kak, karena di belakang aku gitu. Jadi mungkin itu sih Kak yang nambah si Aldo itu tuh kesel sama aku, tapi ya kan aku nggak tahu Kak gitu, dia kan di belakang aku gitu. Kalau ini mungkin ya aku bantuin karena nggak tahu gitu sih Kak. Jadi ada kejadian yang ngebuat si Aldo itu kesel juga ya sama Nanda, karena Nanda itu nggak mau nengok-nengok kiri, terus nggak mau ngebarengin si Aldo ketika bawa buku matematika itu gitu. Iya Kak. Baik. Terus Aldo setelah ngomong ke Nanda kalau Nanda itu nggak mau ngebantuin gini-gini itu, si raut wajah Aldo itu bagaimana ke Nanda? Dia kesel banget Kak, kayak pokoknya kesel banget itu Kak. Selama hari itu kan jam sebelum zuhur itu ya Kak ya, sebelum istirahat itu kan kita pulang jam 2 ya Kak. Dia pokoknya habis ngambil buku itu istirahat aja, dia nggak mau main sama aku gitu Kak, sama yang lain gitu. Jadi dia mukanya kesel gitu kalau sampai pulang gitu. Masa iya cuma gara-gara nggak apa namanya bukunya jatuh, aku nggak tahu nggak bantuin, dia sampai marah kayak gitu Kak gitu. Baik. Jadi sebenarnya Nanda sama Aldo itu tuh emang temenan dekat ya? Iya Kak. Temenan dekat. Dari kapan itu Aldo sama Nanda temenan? Dari ini sih Kak, dari kecil Kak, kan rumah kita juga tetanggaan gitu loh Kak, nggak jauh gitu. Jadi kalau berangkat sekolah itu bareng, pulang sekolah bareng, di rumah juga mainannya sering sama Aldo gitu Kak. Kalau nggak dia ke rumah aku ke rumah dia gitu. Jadi akrab gitu Kak. Baik. Dari Nanda udah menceritakan Iya Kak. permasalahan-permasalahannya tadi mengenai Nanda ini apa namanya disuruh ayahnya kesini buat menyelesaikan masalahnya itu. Tapi Nanda sering nggak sih kalau misalkan nih ada yang misalkan di rumah itu kerepotan tuh, orang tua lagi nyapu, terus bapak lagi bersih-bersih gitu, terus tapi Nanda mainan sendiri gitu, pernah nggak kayak gitu? Pernah sih Kak, itu waktu apa namanya, waktu kan di rumah itu rumah kan ada warung ya Kak ya. Pada ayah tuh lagi keluar bentar, aku suruh jaga warung. Dengar, Nanda kamu jaga warung bentar, ayah mau keluar. Tapi itu tiba-tiba kayak lupa gitu loh Kak, jadi nggak kejaga warungnya, ada yang beli, aku nggak dengar gitu, jadi orangnya pergi lagi gitu Kak. Jadi habis itu dimarahin gitu Kak. Sama orang tua Nanda langsung dimarahin ya? Pas tahu itu. Tapi kejadian kayak gitu tuh sering nggak yang Nanda lakuin kalau misalkan orang tua Nanda apa namanya ngasih amanah gitu sama Nanda, tapi Nanda apa sih gitu, kayak udahlah males gitu kan, masih ini Nanda kan masih SD gitu, sering nggak apa kayak males gitu? Beberapa kali sih Kak males gitu, tapi kalau misalnya pas akunya lagi mau ya udah, tapi kalau pas nggak mau nggak Kak gitu, nolak gitu.
Jadi bilang memang mending main aja gitu Kak. ya, jadi Nanda memang sering ya, sering apa namanya, buat males buat ngebantuin orang tua gitu, kayak lebih mendingan mainan-mainan gitu. Iya ya. bener Kak, mending main. Terus juga sama tadi mau apa namanya, bantuin temennya si Aldo buat ngembaliin bola tadi juga nggak mau ya, bukan nggak mau tapi karena udahlah sekali gitu ya. Kan cuma gitu doang gitu. Terus buku juga gitu karena apa Kan nggak namanya, ngeliat Kak. nggak lihat ya. Baik, dari sekian apa penjelasan Anda tadi, kira-kira ada lagi nggak yang ingin Anda ceritakan ke kakak tentang masalah Anda? Cukup sih Kak, itu aja Kak. Cukup. Baik, jika cukup, maka sesi selanjutnya kita akan ke tahap konseling, penerapan tekniknya ya. Iya, Kan Kak. di konseling itu ada teknik-tekniknya. Nah, di sini kita akan menggunakan teknik role playing. Nah, role playing itu, tahu nggak Nanda role playing itu apa? Nggak tahu Kak, taunya roll depan, roll belakang, kalau olahraga ada gitu Kak. Ya, kalau olahraga emang Kalau ada role role. playing nggak tahu Kak. Jadi role playing itu adalah bermain peran. Nah, Nanda kan tahu tuh kayak Upin Ipin gitu-gitu. Iya, Kak. Nah, itu namanya bermain peran kan. Jadi kita di sini nanti ngambil yang ketika Nanda ngambil buku matematika di mana, di kantor ya? Di kantor ya Nah, di Kak. kantor terus sama Aldo. Iya. Nah, jadi nanti jadi kakak jelasin ya mengenai apa peran-peran yang nanti digunakan dalam tekniknya ini. Jadi Nanda nanti sebagai Aldo, kemudian kakak yang sebagai Nanda gitu ya. Apakah Nanda sudah paham? Paham Kak, jadi nanti aku jadi Aldo gitu ya Kak ya, Iya. pas buku tadi itu ya. Ya, jadi dibalik ya. Baik, kalau begitu kita langsung aja untuk mempraktekkan perannya ya. Iya Kak. Ini bukunya. Nanda. Baik, tadi kita udah bermain peran ya Nanda. Iya Kak. Dari sesi counseling tadi, bagaimana nih perasaan Nanda setelah bermain peran sebagai Aldo? Ternyata gini ya Kak, pantesan Aldo semenjak itu, apalagi ditambah yang tadi buku aja, kamu rasanya kemarin tuh Aldo langsung cuek gitu, apalagi ditambah sebelumnya yang bola tadi itu dia sendirian. Tadi yang aku rasain pas apa namanya peran tadi itu kan bukunya berserakan di lantai. Mungkin Aldo juga udah manggil aku ya Kak ya, Mas. Pasti Aldo udah manggil aku pas waktu itu tapi gak denger akunya. Dan aku juga tadi ngerasainnya tuh kayak padahal dia sama aku tapi kok nggak mau bantuin gitu, rasanya nggak enak Kak gitu, kayak nggak kayak acuh gitu loh Kak gitu. Ya udahlah, kayak nggak peduli acuh gitu Kak, nggak enak Kak rasanya Kak. Jadi Nanda sudah mendapatkan kesimpulan ya bahwasanya gimana nih jadi Aldo yang apa namanya sama Nanda ditinggalin gitu kan. Jadi setelah melakukan sesi konseling tadi, Nanda sudah mendapatkan sisi baiknya nih, kayak mana apa namanya perlakuan Nanda yang seharusnya dilakuin dilakuin sama Aldo gitu ya, membantuin Aldo. Jadi memang kita itu harus saling membantu, terus nggak boleh acuh sama ke lingkungannya gitu, terus juga harus bareng-bareng terus gitu ya. Dari sesi konseling ini apakah masih ada yang ingin diceritakan?
Mungkin cukup sih kak, tadi juga udah aku juga udah ngerasa mungkin aku juga yang salah ya kak ya, karena nggak dengar ataupun nggak apa namanya acuh sama si Aldo tadi kak. Jadi gitu sih kak, nggak ada niat lagi sih kak, udah ngerasa ada tahu nanti mau ngapain biar apa namanya, biar aku sama Aldo tuh akur lagi, ntar bisa minta maaf ataupun kalau ada yang salah nanti nggak keulang lagi gitu kak. Nah, jadi Nanda udah tahu ya buat kedepannya Nanda itu harus bagaimana. Iya kak. Baik, sesi kita juga sudah 30 menit. Jadi sesi konseling hari ini kita cukupkan. Selebihnya jika Nanda ingin berkonsultasi lagi, Nanda bisa hubungi ke kakak. Nanti Ya, Kak. kita cari kesempatan hari yang menurut Nanda pas. Nanti kita melakukan sesi konseling lagi ya. Iya kak. Baik, kita cukupkan dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya kak ya. Iya, sama-sama. Nanda pulang kak ya. Ya, hati-hati ya Nanda. Dadah kak. Ya.